Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Kala gelombang menerpa. Itu tema atau judul perenungan kita pada saat ini. Dikisahkan ada seorang bapak mengajak istri dan kedua anak mereka main ke pantai. Si istri yang memang tidak bisa berenang duduk di pantai membaca majalah, sementara suami beserta kedua anak mereka pergi berenang. Anak pertama, perempuan bernama Keisha, usianya sekitar 11 tahun. Keisha sudah pandai berenang. Anak kedua, Yosia, lelaki berumur sekitar 6 tahun. Dia baru mulai belajar berenang. Nah, saking asik berenang, tanpa terasa mereka mulai agak menjauh dari pantai. Tiba-tiba terjadi perubahan cuaca. Muncul gelombang yang menyeret mereka makin jauh dari pantai. Dalam kondisi seperti itu, sang ayah sambil memeluk Yosia kecil berteriak kepada Keisha, "Nak, ayah akan membawa adikmu ke pantai. Kau ambangkan dirimu di air. Kalau ada gelombang, jangan dilawan, teruslah mengambang. Ayah segera kembali menyelamatkanmu." Lalu si ayah bersama Yosia kecil yang dirangkulnya sebelah tangan berenang ke pantai. Sementara Keisha berusaha agar tubuhnya tetap mengambang di permukaan laut. Cukup lama ia terombang-ambing diterpa gelombang. Tapi dia taat pada perintah ayahnya. Dia percaya pada perkataan ayahnya. Dia tahu kalau dia mencoba berenang dengan kekuatannya sendiri, bisa-bisa dia malah celaka. Ketika tenaganya makin berkurang, dia merasa ada tangan meraihnya. Ayahnya datang menjemput dia bersama tim penjaga pantai menggunakan perahu motor. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Mazmur 37 ayat 7a mengatakan, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Ada kalanya kita menghadapi situasi seperti yang dihadapi anak perempuan dalam cerita tadi. Gelombang menerpa kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk berenang melawan gelombang, boleh jadi kita bisa celaka, tenaga kita keburu habis sebelum kita mencapai pantai. Dalam situasi seperti itu yang bisa kita lakukan adalah seperti yang dilakukan anak perempuan tadi. Berdiam diri, mengambangkan tubuh di permukaan air sambil berharap bapaknya segera kembali untuk menolong dia. Kata daumam yang diterjemahkan berdiam diri juga berarti tenang, tidak panik. Maka berdiam diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetap melakukan apa yang bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun tanpa dikuasai panik. Seperti anak perempuan dalam cerita tadi, ia berusaha keras untuk terus mengambangkan tubuhnya di permukaan air. Mazmur 37 ayat 7a dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris berbunyi begini, "Be still before the Lord and wait patiently for Him." Atau, "Rest in the Lord and wait patiently for Him." Jadi bukan sekedar menanti, namun menanti dengan penuh
kesabaran di tengah upaya yang sedang dilakukan itu. Keisha, anak perempuan dalam cerita kita, berhasil menanti dengan penuh kesabaran sambil berusaha semampu-mampu mengambangkan dirinya karena dia percaya pada janji ayahnya. Nah, percayakah kita pada janji Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus? Beranikah kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia seperti yang kita renungkan saat ini? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Saya akan menyebutkan pokok-pokok dalam syafaat ini, dan mari bersama-sama kita mendoakannya. Bapa di sorga, ketika kami memperhadapkan hidup kami pada firman-Mu yang kami renungkan malam ini, maka kami mohon pengampunan kalau di sana sini kami suka enggan berdiam diri dan menantikan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, kami juga mohon hikmat dan kekuatan agar kami makin mampu mempraktikan berdiam diri dan menantikan Tuhan dengan benar manakala gelombang menerpa kehidupan ini. Untuk itu kami memohon. Ya Bapa, kami juga terus memohon belas kasihan-Mu bagi umat manusia dan dunia yang masih dilanda pandemi ini. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, kami juga tetap memohonkan penyertaan-Mu bagi upaya pemerintah, khususnya di negeri kami ini, di dalam memimpin bangsa ini mengatasi pandemi dengan berbagai dampaknya. Untuk itu kami memohon. Kami juga tetap berdoa bagi mereka yang terus bergumul karena positif terpapar COVID, juga untuk keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, karyawan rumah sakit, petugas-petugas di lapangan, beserta keluarga mereka masing-masing. Untuk mereka kami berdoa. Kami juga memohon campur tangan-Mu agar masyarakat mau terus mengembangkan praktik gotong royong, saling menopang dalam melangkah di tengah kesesakan hidup ini. Mau saling berbagi, bukan sebaliknya mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan di dalam kesesakan orang lain. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi gereja dan khususnya jemaat GKI Gading Indah, agar dengan berbagai kegiatan yang dilakukan mampu menghadirkan kasih Allah dengan tulus dan sukacita. Dan khususnya kami berdoa untuk layanan tim wilayah peduli yang sedang dikembangkan guna membantu orang-orang, anggota dan simpatisan yang terpapar COVID. Sebentar kami akan beristirahat, ya Bapa, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang tetap melindungi kami seisi keluarga kami masing-masing. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, kebersamaan kita di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.